Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini hari ini saya mungkin kalau boleh dibikin acara itu adalah Tour de Kuarasan. Kalau di Singkarak sana kan ada Tour de Singkarak. Di sini ini Tour de Kuarasan dari pagi. Alhamdulillah dari pagi saya jam 6 start dari Kebumen sini ke Gandusari dulu. Saya kenapa ke Gandusari dulu? Karena saya antisipasi Lombok nanti di sini pembukaannya rontok mundur, kemudian feeling saya ini feeling saya insya Allah karena Pak Bupati itu biasanya kalau ada perangkat desa atau kepala desa yang kemudian itu meninggal dunia ataupun gerah dan lain sebagainya itu Pak Bupati itu sangat aware ya. Sehingga begitu tadi malam saya dikabari tadi pagi saya dikabari Pak Sekretaris Putih Pak Sekdes Gandusari ini Pak Kepala Desa itu saya pagi saya laporan sama Pak Bupati. Nah pas kita acara ini saya lagi WA sama beliau, saya ditelepon aja, saya keluar itu saya ditelepon aja dan ternyata feeling saya tepat gitu bahwa Pak Bupati itu ngersake takziah paling penghormatan terakhir. Jadi saya antisipasi pagi berangkat dulu ke sana, mbok di sini mundur, kemudian saya sudah dapat di sana. Kan gitu, walaupun saya nggak sampai tapi walaupun pagi saya sudah di sana di luar, lebih kasih daripada para kasus yang lain kira-kira gitu kan. Kemudian alhamdulillah ternyata betul habis dari sana ternyata habis nyewati kemudian ternyata saking Kuarasan tuh di sini saking Kuarasan. Desa Kuarasan, Bapak, kan Pak Kiai Nasruddin itu juga seto. Jadi akhirnya saya dari tempatnya Gandusari ke Kuarasan dulu, sekedar lebih sewa sekitar setengah songo ke Aman, saya baru ke Grafika. Jadi saya kesini juga agak terlambat. Nah begitu di sini pembukaan selesai, Bapak Bupati itu sudah luncur ada di samping biangan gitu. Jadi akhirnya saya juga luncur lagi, ngebut lagi. Alhamdulillah saya datang duluan di sana. Jadi mobilnya tak parkir di jalan itu. Ditanya sama Pak Kadis sampai dulu, Pak betul mau parkir lagi? Betul mau parkir lagi dan getol. Soalnya nanti Pak Bupati kan betul ngetos saya masuk jalannya betul juga. Tapi kalau ada mobil situ saya standby di situ. Alhamdulillah bisa sarang-sarang ke lokasi, kemudian penghormatan terakhir kita kepada beliau almarhum Pak Kepala Desa Pak Waliman, kemudian alhamdulillah Pak Bupati juga berkenan memberikan sambutan mewakili masjid-masjid para takziah. Kemudian juga habis itu saya disandra lagi itu acaranya mungkin dia bagus sekali ya teman-teman. Nah, karena Kuarasan itu dekat di situ juga sama ada pengajian Isra Mi'raj gitu. Jadi geser ke situ lagi ya, nggak apa-apa. Tapi saya moga-moga ini sebelum jam 12 sudah selesai saya bisa bergeser. Ini alhamdulillah sampai sini untung sama Pak Yai sama teman-teman itu langsung disiapin makan. Jadi saya langsung sini langsung makan. Begitu makan selesai langsung foto ini. Ini setangnya tetap ngas-ngasan dia pamit lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, masya Allah, matur suwun. Ini panjenengan sampun mantep dan terus panwas di tingkat desa tentunya. Ini tadi saya matur selamat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu mengemban amanah yang luar biasa. Karena apa? Karena segala sesuatu itu bermula dari yang kecil gitu ya. Maksudnya yang kecil gitu. Kalau kita kesandung itu kira-kira kelihatan kesandung batu yang besar apa trik atau batu yang kecil gitu. Atau kalau batu yang gede itu dihindari gitu ya, ketok gitu ya. Tapi batunya kecil itu biasanya nyerimpeti, nyandungi gitu ya. Nah sama gitu ya. Mungkin saya dipirsani kalian Bu Robiati, ingkang dipirsani kalian Pak Supron, itu kan yang gede-gede, sak kecamatan gitu, sak kecamatan. Nah, tapi mungkin piyambake mboten saged ngertos sing detail-detail tentang desa-desa nggak betul ngertos gitu. Nah, panjenengan itu dimintai bantuannya adalah melihat, mengawasi dengan lebih dekat di tingkat desa. Kita di tingkat desa itu kepribadian. Ini sudah ada yang berpengalaman sebelumnya menjadi pangkas?
Yang belum berarti, yang baru pertama kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 22. Betul ya? 8 ya? Atau ada yang belum ngacung tadi? 8 dari 22. Jadi, nah, berarti secara umum itu panjenengan sampun berpengalaman. Nah, minimal yang lebih dari Panwas sebelumnya pernah ikut di kegiatan pemilihan kepala desa, ikut ngawat-ngawati tim sukses. Nah, ini saya cerita ya. Kalau ada yang jadi tim sukses, berarti panjenengan itu saat ini dulu jadi tim sukses, sekarang jadi Panwas. Berarti panjenengan itu ngerti kira-kira sebelum cara-caranya itu ngerti gitu ya. Trik-triknya ya. Trik-triknya itu ngerti. Ini loh saya yang udah pernah jadi tim sukses itu di kata apa tim sukses daya nih. Nanti ujungnya lagi tim sukses daya katanya. Betul orang tim sukses itu adalah dari tim yang sukses itu siapa? Timnya Betul itu. Jadi kalau menjadi tim sukses itu umpamanya di atas tim suksesnya Pak Kades itu yang sukses itu bukan Pak Kadesnya nanti. Timnya. Yang sukses itu timnya Bobotoh ya. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Tadi saya matur kerikil yang kecil. Nah kalau panjenengan tadi sayangnya semuanya sudah menjadi tim sukses. Nah, jadi sudah biasa trik-triknya, seluk-beluknya, kira-kira main di pripun, gawe nopo kayak pun apa, ini monggo panjenengan lebih berhati-hati kemudian diawasi. Nah termasuk di dalamnya yang tadi disampaikan Yai Supran itu adalah diperbanyak membaca tentang regulasi, tentang aturan-aturannya. Nah, kenapa saya bilang lebih banyak membaca? Karena bisa jadi yang menurut kita itu kemudian itu masalah, gitu ya. Atau kebalikannya, menurut kita itu tidak bermasalah. Jadi bisa jadi sesuatu hal itu dianggap bermasalah atau tidak bermasalah. Tetapi kan hanya menurut kita, menurut hanya menurut kita. Jangan-jangan menurut aturan itu berbeda. Jadi awak dhewe ngomong niku mboten apa-apa, tetapi aturannya menjadi apa-apa. Nah, menurut munggu kita itu masalah, tetapi ternyata menurut aturan itu tidak bermasalah. Contoh, ini contoh. Panjenengan ada tim sukses itu kadang bagi-bagi kaos ya. Gitu, biasanya ini kan pengalaman tim sukses. Bagi-bagi kaos sama kalender, bagi-bagi sarung, bagi-bagi sarung, baju, atau apa gitu. Pokoknya apapun itu gitu, apapun itu. Lihat membedakan itu masuk kategori pelanggaran dan boten. Batasannya apa? Aturan. Jadi permasalahannya aturan itu mau Pak Sinan ke mana? Pak Wiji kalian Pak? Pak Jibril. Nah, Pak Jibril sama Pak Wiji itu aturannya satu. Saya mau setengah Pak Jibril, setengah Pak Wiji. Kita lengkap TK. Sering sami nopo beda? Bisa sama bisa beda. Nah, bisa sama bisa beda. Nah, ini saya contoh. Kalau ada kata-kata dan atau, itu panjenengan memaknai pripun maksudnya? Dan atau. Iya. Saya sudah punya. Mati. Aman. Ini saya mana tadi? Oh, dan atau gitu ya. Umpamanya yang di contoh buat gitu ya. Jadi si anak boleh memakan atau gini, yang termasuk makanan sehat, jangan, yang paling gampang mudah ya. Yang boleh dilakukan oleh anak, gitu ya. Yang boleh dilakukan oleh anak yaitu 1. Makan, titik koma. Jadi biasanya kalau di aturan itu kan ada titik koma. 2. Minum, titik koma. 3. Belajar, titik koma. Oke. Terus dan atau 4. Tidur. Begitu kira-kira. Ini yang boleh dilakukan, gitu. Yang boleh dilakukan. Jenengan lemak naik itu kepripun? Masih sih pripun? Yang boleh dilakukan. Ya, yang boleh dilakukan anak adalah ini contoh ya. A. Makan, titik koma.
B. Minum, titik koma. C. Apa tadi? Belajar, titik koma. Dan atau. Jadi tulisannya dan atau itu dan garing atau. Gitu ya. Terus yang D, niku tidur. Jenengan lek maknai tidur itu kan habis dan atau. Nah, jenengan lek maknai niku pripun? Saya mau nanya kalau itu sebagai pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Tapi boleh dilakukan. Ada suatu soal, jawaban A, B, C. Itu D pilihan terakhir gitu. Oke, pilihan terakhir ya. Jawaban terakhir itu untuk seperti pertanyaan lah, jenis dulu Oke. A, B, C, D. D. Nah, oke. Ayo mari gitu Pak. Gitu Pak Haji. Oke. Pak Jibril, gimana maknanya? Bisa dilakukan atau bisa tidak? Bisa dilakukan atau bisa tidak? Nah, ini benar tuh tadi statement saya. Ungkapan saya sama kan? Ibaratnya itu aturannya gitu ya. Iya. Tetapi lek maknanya aja baru membaca ini belum diartikan ya. Baru membaca aja gitu. Itu persepsi kita sudah berbeda. Saya nggak akan menghukumi ini benar sih mudin. Makanya nanti kita bahas berikutnya. Gitu. Saya hanya ingin menceritakan bahwa ternyata membaca aja itu bisa Beda. berbeda. Nah, Penafsirannya. penafsirannya berbeda, gitu kan? Iya. Pramila bencang. Ini tadi yang Pak Supran mendekat itu, baca lagi aturan, baca referensi, baca mungkin kasus-kasus gitu ya, mungkin lek mau aturan tak mungkin nggak terlalu cepat mudeng gitu kira-kira saya gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa pelajari kasus contoh studi kasus gitu ya. Contoh-contoh permasalahan jadi tadi kan saya contoh makan minum gitu ya. Mungkin kasusnya ini tentang Mahfud dan perpemiluan gitu ya. Mungkin nanti saya bagi-bagi duit gitu ya. Konten sing bagi-bagi betul duit dibagi sarung gitu kira-kira. Atau bagi-bagi kaos kalender atau mengadakan kumpulan arisan keluarga. Betul, kan betul. Ya nggak apa-apa kan? Maksudnya arisan ya betul orang arisan gitu. Nah sekarang kan tergantung substansinya, arahnya, kemudian terbuka atau tidak, menjurus atau tidak, dan itu enten batasan-batasan. Itu semua ada di dalam aturan. Nah itu kunci pertama. Jadi panjenengan nanti bisa tadi apa? Jujur, tadi itu mandiri, itu menjaga hak pilih di seluruh negeri. Nah itu kunci utamanya itu adalah baca aturan. Itu benar ya sudah. Oke ya, baca aturan. Nah, saat ini gampang. Jika saya penyepengnya HPKB, penyepengnya HPKB. Jadi saya nyepang Sultan belum nyiapin materi PowerPoint keranten. Saya tadi malam aja pulang itu sudah jam 11 gitu sampai rumah gitu. Jadi dari sini viral ini terus jadi nyepang tadi saya belum berikan. Tapi ini yang pertama baca aturan. Baca aturan. Kemudian yang kedua tadi untuk mempermudah, okay? Tadi seperti saya maksud untuk mempermudah. Selain baca aturan, yang kedua itu adalah banyak juga mencari literatur tentang studi-studi kasus permasalahan pemilu. Ya, studi kasus permasalahan pemilu. Ya, jadi permasalahan apa kemudian titik-titik permasalahannya di mana? Mana sih panjenengan sudah laporkan, mana yang tidak? Jadi kira-kira nek umpamanya itu rodo-rodo jenengan bisa selesaikan itu di tingkat panjenengan kan udah clear ya. Tidak perlu sampai ke Bu Robiat kalau mikir-mikir gitu ya. Kira-kira nek kita pun rampung ke jenengan jadi rampungi mau gitu. Ini nek kira-kira jenengan tuh benget gitu ya, muat gitu ya. Udah piye ya jadi piye gitu. Mentok tuh. Mentok gitu. Kata mikir-mikir wah mau coba serah nah gitu kira-kira. Kemudian studi kasus orang nemu gitu ya. Jadi mending hanya sama ahlinya itu pakai wonten saking alas calon itu dulu. Nah, terus yang ketiga, ini penting. Kita nomor yang ketiga, biar jenengan itu kayak gitu. Nah, yang ketiga, ini kadang kita lupa bahwa panjenengan itu sama-sama bareng-bareng saat menikah dipun lantik sareng-sareng. Jenengan itu sak kecamatan Warasan. Jadi ada ketiganya yang kadang lupa. Lalu sejauh saking fokusnya itu adalah mengawasi itu di desanya piyambak. Nah, yang jenengan sering lupa, jenengan lupa berkomunikasi, silaturahmi, koordinasi sesama panwas di desa. Jadi saking fokusnya, Mas Pak Uci saking desa Sawangan. Pak Jibril, Purwodadi. Keranten iki Sawangan nek ujung mriko Purwodadi teng ujung mriko gitu kira-kira. Nah, akhirnya ini nek ketemu ketemu sakniki gitu. Baru kenal sakniki juga. Langsung pacaran.
Masya Allah. Susu. Nah, jadi ini kan tadi hal yang kadang kita lupain kan ini kadang lupa untuk berkomunikasi sesama gitu. Mbok tentang Sawangan itu sudah pernah mengalami dan selesai gitu kira-kira. Nah, Purwodadi lagi mengalami lagi mumet-mumet gitu kira-kira. Nah, terus lupa untuk saling bertukar informasi. Saya nggak tahu nanti mungkin zaman dulu betul nggak tahu ya. Sudah. Oh, sudah. Berarti sudah tapi belum kenal ya karena baru sekarang ya. Iya. Gitu. Ya? Iya, baru ketemu. Baru ketemunya sekarang Iya. ya. Oh, ini sekarang lagi musim berbiaya. Jadi saya pada saat itu tahun 2019 ya. 2019 itu kan eselon 3 itu itu namanya diklat PIM itu diklat kepemimpinan tingkat 3. Nah itu saat dari Covid itu kan kelasnya tadi gitu. Jadi bajunya gitu, baju putih pakai dasi gitu, pakai gini. Begitu Covid lupa, begitu Covid. Ini buatannya tadi gimana? Yang tatap muka ini itu kan layar kan zoom. Berarti saya enter grup B, bendinten kepanggil 3 bulan. Bendinten kepanggil, ini kepanggil itu layar ya online. Berarti saya datang online atau sekitar itu gede dulu gitu. Kayak gagah banget, kayak menculik gitu ya. Terus akhirnya setelah 2 bulan kita ada agenda ketemu. Ini kayak jenengan ini ketemu pertama kali gitu ya. Ketemulah saya di Semarang pada saat itu pertama kali. Ini Masya Allah. Jadi ternyata berbeda dengan yang yang ada di layar gitu. Saya tak arti kata ekonomi jeblonya kok ngoten iki. Itu ngoten iki betul-betul. Jadi ternyata itu juga kadang menipu gitu ya. Tidak seperti yang terlihat sebenarnya gitu. Nah, jadi termasuk sebenarnya bahasa. Jadi kan saat ini antara yang bahasa lisan dengan bahasa tulisan sami nomor betul. Beda. Jadi kan nek WA kali lek ngendikan itu kita lebih cepat yang nulis nomor yang ndi kok. Tadi Ibu lebih cepat nyerat nopo WA anak susut nopo yang ndi kok. Matur. Matur. Cepat. Oh, mantap. Saya tanya yang lebih muda ya. Saya tanya yang muda-muda gimana, Pak? Jadi kan lebih cepat lewat atau lebih cepat tanya ini? Hampir sama, hampir beda. Beda generasi. Beda generasi. Cerdas. Ini itu kejadian yang tadi. Jadi ada. Nek umpamanya tentang WA gitu, balas itu. Kan ada hehehe. Nek boten Singkat. BK. Dan kelihatannya itu bahasa itu adalah bahasa yang kata itu cedak banget gitu. Senyum ini gitu toh. Padahal nek ngomong kata yang betul gitu. Kadang ada. Jadi antara yang bahasa tulisannya, bahasa tulisan kan kemudian kita mempersonifikasi di persepsi kita, kemudian oh ini orang sedang tertawa, oh ini seorang itu dia sedang merasa gimana kan gitu ya. Kita otak kita kan berusaha menangkap gitu ya. Kenyataannya ini boten. Ketemu ngeten iki kadang iki boten. Boten koyo biasa nih gitu. Ganti lah. Nek gue aku ketoke kok. Ceria. Ceria ini kan begitu ketemu kok. Senggut. Itu. Betul. Nah, jadi pramila ini juga tadi saya lagi menceritakan tentang komunikasi ya, tentang komunikasi. Jangan lupa berkomunikasi. Walaupun mungkin akan WA. Nek WA gitu. Kita nek ana masalah cerita itu boten sak kepenak nek pamane ngeten iki bertatap muka gitu ya. Pamane makanya Pak Wiji dengan Pak Jibril nanti ketemu. Jabrilnya aja ketemu cerita-cerita. Nanti ketemunya antara Sawangan dan Purwodadi. Ketemunya tengah-tengah apa gitu. Ini kecamatan. Ketemu kecamatan gitu nomor. Saya sudah berapa menit? 15 menit saya. Ini itu sudah ada yang izin diizinkan dulu ya, mau ngantar apa ibunya. Betul apa lagi? Saya mau main-mainkan ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama ya. Iya. Hati-hati. Hati-hati jalan sama. Jalannya rusak. Jalannya rusak. Oke, itu. Nah, itu yang ketiga kan. Yang ketiga jangan lupa panjenengan berkomunikasi dengan sesama. Satu. Dan yang pangapunten sik pun naten sing pun duwe masalah. Kadang-kadang yo pangapunten Mas Teguh ya. Mas Teguh mungkin ya wah aku cerita masalahku dikira aku ini.
Boten. Jadi ketika jenengan terbuka di grup gitu ya, atau jangan ketemu cerita masalah jenengan, bisa jadi itu tadi orang lain sudah pernah mengalami masalah yang sama, bisa jadi mereka juga belum. Nah kalau mereka belum, maka dia akan bisa belajar dari Mas Teguh, pengalamannya Mas Teguh. Nah sekarang itu katanya ini katanya ya Pak, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pengalaman adalah guru yang terbaik. Setuju betul? Setuju. Ini ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Kenapa kira-kira? Tak contohnya dulu ya. Tak contohnya sebelum saya dikasih dulu. Katanya pengalaman adalah guru terbaik. Nek ngagem helm. Numpak motor kan ngagem helm gitu ya. Iya. Helmnya sebenarnya standar toh. Iya. Standar ceklek. Ya, harus bunyi ya, harus bunyi ceklek. Nah, suatu ketika jenengan boten ngagem helm. Jenengan boten ngagem helm. Jenengan kemudian punya pangapun amit-amit jabang bayi, kemudian ada orang-orang tersebut kemudian kecelakaan. Aduh berat. Dia nggak pakai helm Pak. Terus dia merasakan kalau ternyata kecelakaan itu sakit dan kepala saya terbentur gitu. Itu jadi pengalaman buat dia nggak kira-kira? Besok-besok lagi kalau dia naik motor dia akan Pakai helm. pakai helm nggak? Iya. Karena guru terbaik gitu ya. Nah, berarti jenengan kinten jenengan harus merasakan pengalaman dulu baru tahu ini ya. Baru tahu kalau itu harus tidak dilakukan atau dilakukan. Tidak kan? Maka pengalaman orang lain. Nah, kira-kira kayak gitu. Benar. Pengalaman orang lain itu adalah guru terbaik. Ya. Gitu ya? Iya. Nah, kalau umpamanya pengalamannya, jadi bosen. Harus sakit dulu baru tahu nikmatnya sehat. Jadi kurang sakit dulu baru tahu nikmatnya sehat. Kalau bisa jangan tahu. Dan diceritain emang dia wae. Aduh, cipulan gitu. Jadi wong loro iki susah. Mikir iso. Gitu kira-kira. Nah, jadi pengalamannya. Jadi jangan kita harus mengalami itu dulu baru jadi orang yang pintar. Gak usah. Jadi pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik. Ini menurut saya, mungkin kayak itu nyata betul ya, karena umumnya itu adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Cuma kalau kita loro, berarti loro sakit gitu ya. Kalau kayak orang sakit, ngerti nikmatnya sehat saya nggak mau. Mending saya sehat terus, tapi saya tahu kalau resikonya sakit kayak gitu. Tapi mending saya sehat terus. Mata gitu. Iya. Gimana nih? Harus ya? Iya. Jadi itu saya cerita. Jadi dengan berkomunikasi, dengan sharing, ya, dengan sharing, samangke ada informasi apapun, ada permasalahan apapun, solusi di kepripun dengan cara menindaklanjuti kepripun, upami damel serat, samangke laporan formatnya kepripun dan seterusnya, itu kan dengan oleh sekecok. Oh ini ada lagi contoh lagi. Kalau Mas Teguh ini menemukan gejala setelah dicermati ketok ini pamut rotok gitu, mepet gitu. Nah kemudian laporan, harus laporan ya, maksudnya harus laporan kan? Harus laporan maksudnya. Umpamanya ini ternyata beliau panjenengan itu yang di kecamatan itu direktur format umpami. Mas Teguh nggak boleh laporan dia. Ya walaupun narang-narang saya penting laporan, itu gitu Bapak. Iya. Kan gitu. Saya penting berarti formatnya kepribadian gitu. Saya penting laporan gitu. Korean. Terus laporan. Jadi orang pertama di antara 22 ini yang laporan adalah Mas Teguh. Dilarang ini sama Pak Selamat sama Bu Robian itu yang ditompo laporannya. Maksudnya ditompo ya walaupun formatnya ini pura-pura laporan kayak ngomong gitu, tapi ditompo gitu. Nah terus kita suatu ketika jenengan ada masalah yang sama gitu sama. Pokoknya ini ada sesuatu hal gitu. Nah jenengan kira-kira lo yang kepenak nyontoh formatnya Mas Teguh apa nggak itu? Nyoto. Saya ulangi. Jadi kan yang laporan. Jadi yang laporan ini. Laporan itu sih formatnya ya. Formatnya aku ngangguk kok. Jenengan aku ngangguk kok apa gitu kan. Apa itu juga ke siapa? Apa full block still apa kiri rata kanan kiri, rata kiri, rata kanan apa enggak tahu gitu ya. Nah, Mas Teguh ini adalah orang pertama yang melaporkan. Kira-kira jenengan itu lo yang penak melihat referensinya Mas Teguh apa enggak itu? Melihat. Melihat dulu kan? Iya. Nah, itu maksud saya.
Gitu kan? Jadi saya simpulkan ada 3. Siapa yang pertama? Baca Tentang aturan. aturan. Yang kedua, Banyak baca Iya. permasalahan publik. nah, baca permasalahan, studi kasus. Studi ya. kasus, Nah, ya. kemudian yang ketiga ini adalah jangan lupa Komunikasi. komunikasi dan saya di antara koordinasi. teman-teman Panwas Desa. Kemudian saat ini pun ketemu pun ngerti wajah-wajahnya pun nanti bergerak gitu boleh. Nah, Pak Sinten asmane? Mahmud. Boleh Pak Mahmud itu PJ sing dhuwur gitu kira-kira. Ada Bapak Sinten Pak? Oh, Pak Nurkulit PJ sing ngoten NO ne, ngono niku lho. Iki sing PJ sing ngoten NO ne iki Pak Ahmad ya? Kira-kira kita ketemu lah orang itu. Jangan-jangan pakai PJ ini hari ini gitu. Biasanya udah nggak pakai PJ lagi kan. Nah itu, maksudnya panjenengan sampun kenal satu sama lain sampun pirsa. Nah, samangke insyaallah ini semakin mempererat. Jangan lupa pokoknya ada apapun kemudian cerita. Termasuk Pak Multan. Nah ini ada lagi juga kayak tadi. Kinten orang melakukan sesuatu hal itu kira-kira semuanya itu dengan sadar atau mungkin ada yang tidak sadar. Contoh itu jangan anggap itu sebagai sebuah pelanggaran pemilu gitu ya Pak ya, pelanggaran pemilu. Kinten kira-kira semua orang itu melakukan pelanggaran itu dengan sadar atau ada yang tidak sadar kalau itu pelanggaran? Sadar. Ada yang tidak sadar. Sadar dan atau tidak sadar. Nah, sadar dan tidak sadar ya. Bisa dua-duanya bisa sih. Iya. Nah, oke. Nah, jadi apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau ternyata orang ini tidak sadar, telepon dulu ya. Gitu ya. Nah, jadi jangan-jangan orang itu juga tahu kalau itu ternyata adalah lagi jenengan sangat semangat ya buru-buru 3 orang syukur nanti jenengan orang ini masih banyak ini gimana gitu Pak tadi kan tadi kan gitu kan Iya. wah langsung saking semangatnya buru-buru masuk gitu mungkin ada ini orang ini tuh betul-betul Tidak itu Tidak tahu. sangat tidak sadar dan tidak tahu. Nah, hakikatnya kalau ada orang gitu kalau saya jangan nyalahkan. Itu kalau saya. Gitu ya, jangan. Karena jangan-jangan begini. Kita evaluasi, jangan-jangan kita lah yang kurang mensosialisasikan. Iya. Jangan-jangan dari pihak Panwasnya, dari pihak PPK-nya, dari pemerintahan kecamatan, dari pemerintahan desa, itu ambil pun maring sosialisasi Kurang. kira. Oke. Kan ngerti nih? Iya. Jadi mengevaluasinya ke kita, jangan ke Orang lain. Pihak. sana dulu gitu. Deko ya kulo. Wah, ini saya anggap ini saya sudah mensosialisasikan tentang ini sudah dari semua. Jadi saya anggap sah hukum. Saya udah khusus. Padahal ini mungkin walaupun ada yang tersampaikan tapi wong keranten itu udah jam berapa jam 12 kan jam 1 bisa untuk ngantuk ya ada gitu. Jadi kalau ngantuk di atas 100 mungkin saya keluar pergi mau 15, 10 gitu maksudnya sekian persen. Nah, jadi jangan-jangan karena cara penyampaian saya yang juga kurang optimal. Kemudian itu masih mending saya sudah menyampaikan. Nah, Cilopo itu kalau saya juga belum menyampaikan gitu ya. Jadi belum ada informasi kepada mereka sehingga mereka tidak tahu. Maka yang harus dilakukan buru-buru itu apa ya? Tergesa-gesa. Nah, jangan tergesa-gesa kemudian langsung menjustifikasi itu keliru atau salah. Tetapi jangan coba diklarifikasi, dipastikan, tanyakan ke orang-orang mungkin terdekat yang lain itu sebenarnya seperti apa? Karena apa? Bisa jadi dia juga memframing itu adalah dia ingin memperlihatkan bahwa kan bisa kecolongan cerita itu dia udah kecolongan sama Mas Teguh. Akhirnya dia memframing dirinya, memperlihatkan dirinya sebagai orang yang tidak tahu dan tidak bersalah. Bisa nggak? Benar nggak sih? Iya, Benar bela atau diri. salah gitu masalahnya? Benar nggak? Nah, itu dia juga harus hati-hati. Karena ada orang yang canggih. Ini benar. Ya. Jadi kan pas nanti sukses ngerti gitu. Gitu ya. Jadi nek ketemu tiang yang tadi ya, jadi juga pastikan bahwa kita yang ilmu ini betul-betul ilmu melihat bahwa dia itu benar-benar sadar atau tidak sadar. Dulu. Kalau nanya psikolog. Psikolog. Makanya sing ini kan ada yang sadar psikolog. SAG. Alam kali. Dari bahasa itu mungkin ini orang ngomongnya lagi bohong atau jujur apa itu.
Nah ini dibekali ilmu itu enggak? Tidak. Ah, salah dia. Oh, berarti saat nangkir itu harus ada. Iya. Kira-kira ini yang tadi beribu gitu ya. Di rupiah dulu. Oh di rupiah dulu bayar. Nah, jadi ini maksud saya rupiah dan teman-teman ya. Jadi jangan itu ya kita itu kadang jadi kan baru pulang kata ibu gitu atau Pak Jibril baru itu mesti beda gitu kan. Oh gaya ini gitu seterusnya gitu. Masing-masing beda kan. Nah, dan masing-masing itu kadang punya style gitu. Makanya gaya tersendiri. Nah, jangan percaya kan bahwa style itu bisa dibuat. Percaya ya, style itu bisa dibuat. Mana tim sukses ini nanti. Nah, jadi kita harus hati-hati betul ya. Kita harus hati-hati betul. Nah, itulah teman-teman beberapa hal saya sharing dengan teman-teman sekalian. Tetapi saya yakin di antara itu semua, di antara yang tadi 3 pesan saya sampaikan kepada kita semua, yang utama itu bisa dilakukan kalau syarat itu satu, jenengan sami sehat. Jenengan sakit mau sepenak itu, nah pas awalnya sehat. Jenengan sakit moco literatur, studi kasus, permasalahan segala macam. Ini jenengan itu omber kemudian sehat, gitu ya. Nah, jenengan sakit komunikasi kira-kira sehat. Tangan itu aku ya susah nanti telepon. Telepon tapi kalau sehat itu berkes yang begitu. Kira-kira gitu. Jadi di antara 3 itu sama-sama yang tadi pagi saya sampaikan, yang utama itu panjenengan sami sehat, jaga kesehatan. Dulu yang kasus 2019 ya, pemilihan sebelumnya 2019 ya Ibu ya, 2019 itu kan banyak Masya Allah, buatan namung KPS, buatan namung Panwasipur, buatan namung masyarakat, fakta Masya Allah ini kan saya jadi kayak nopo ranten nopo, ada yang saat meninggal dunia, yang sakit lebih banyak, ranten nopo Pak? Kecapean. Ini saya tak cerita, saya udah cerita sama belum ya sama Rob. Umi Aziz. Saya udah cerita, tapi ini sebagai closing statement saya ingin cerita. Saya sama beliau itu saya cerita kalau saya itu kayak gini, full terus gitu, kayak tak ada kesel Pak. Ngomong mulai misalnya panjenengan gitu, baju-bajunya putih bersih, Masya Allah, seneng ke wak ajarnya semangat itu seneng gitu. Di sini ketemu orang menyenangkan, di sana ketemu orang menyenangkan, di sana ikut pengajian, di sana seneng hati saya. Jadi walaupun bolak-balik rausan itu seneng. Walaupun makan itu kadang terlambat, mungkin kita kok irang lagi, kira-kira gitu. Jadi karena ada rasa semangat yang luar biasa. Jadi saya pede banget nih es tuh. Raus saya pulang itu sehat. Raus saya pulang betul saya. Raus saya pulang betul muat, raus saya pulang badan pulang betul geges. Pokoknya sehat gitu. Raus saya pulang. Ini raus saya pulang. Nah, saya pede banget. Pulang dari sini juga pulang sekitar jam 8. Jam 8 kalau mampir di donor darah. Apa banget? Berarti kan saya meyakini bahwa saya sehat, benar kan? Benar kan? Iya betul. Saya itu meyakini bahwa saya sehat gitu. Sampai saya mau aku tak mampir PMI, saya main donor darah. Pede banget, pede banget. Oh, masuk situ Assalamualaikum. Karena saya pengurus PMI juga. Woi, Mas Teman, TKD, warasan, dia bilang gitu. Dari nomor, Mas gini biasa. Jadi betul-betul saya tidak merasa apa-apa gitu. Wah, mulai isi cetak sehat dalam hari ini timbang ini udah terus di tensi. Di tensi pertama pakai yang betul atau digital. Yang digital ini. Ini Masya Allah ya. Jadi itu petugasnya karena sudah kenal ya. Dia gini, dia belum nanti gol, dia belum nanti diem dia. Tercengang. Terus coba lagi, pakai yang digital, coba lagi. Foto gitu kan. Ada nih, Mas, nggak salah gitu. Tapi dia belum cerita. Nggak salah gitu. Oh gitu. Pakai kasih singkatan gini loh. Iya, manual. Sekali itu, saya coba 2 kali 3 kali juga. Akhirnya kata dia, Mas, jadi muat Mas? Enggak lah. Capek kan? Enggak tidur. Biasa tidur gimana kurang tidur. Jadi ini. Terus saya tanya macam-macam gitu. Apa ya Mas? Jadi saya itu tensinya itu hanya nggak sampai 80, bawahnya itu kalau nggak salah atasnya 80, bawahnya itu 50 atau nggak sampai 50 gitu. Jadi gimana? Kata Mas. Sehat. Loyo banget. Kudune kan wis. Wis
Maksudnya saya pribadi, saya nggak bisa nyontoh ke wong liya, saya pribadi gitu. Terbaring nggak? Wah, tunangannya kok. Saya udah berjalan berapa kali? Saya tak kaji berapa kali. Akhirnya saya nggak jadi di Donor. cek nggak. HB-nya. Kan harusnya dicek HB-nya ya, Iya. cek HB-nya. Saya nggak jadi kan terus ceplok-ceplok itu saya tensinya. Rendah. Nah, habis itu yang parah itu habis itu baru ngerti ini salah sih saya kebetulan saya periksa gitu ya. Nah, begitu ngerti, waduh, rendah gitu. Nah, itu nanti kepikiran gitu ya. Terlalu capek ya. Jadi akhirnya jangan tubuh saya udah capek gitu. Jadi akhirnya otak saya itu mau menerima kenyataan gitu. Kenyataan. Gitu. Jadi otak saya itu akhirnya mau menerima kenyataan. Habis itu pulang saya langsung lepas tidur, capek gitu habis itu. Padahal tadinya boten, semangat ya musik gini-gini. Ya kayak kita semangat gitu ya. Terus habis itu pagi mas ngapain mas? Dia tadi malam saja sih sama istri saya. Tensi cek tensi. Terus 80 enggak ada di 80 ya. Terus sekarang gimana? Jadi mana? Tak tidur. Akhirnya saya seharian tidur, kalau hari Minggu. Dari seharian saya tidur. Hanya gara-gara tahu kalau saya ternyata tensinya rendah. Tak jadi orang ngerti gitu ya, putar kuarasan oleh gitu. Nah, tapi ini kan untuk keconangan gitu ya, untuk keconangan. Kemudian akhirnya saya jadi istirahat. Begitu istirahat, hari Senin saya sudah semangat lagi. Freshnya itu fresh tenanan gitu, maksudnya betul fresh krono semangat dan perasa saya aja gitu. Tapi memang badan saya juga sudah memang fresh dan semangat. Nah, alhamdulillah ini saya mau menceritakan ke panjenengan. Biasanya panjenengan sangat semangat gitu, mulai dilantik sama Pak Supran, sama Bu Rubiah gitu. Wah, semangat 45. Sampai dia kerja luar biasa selama 2 tahun. Iya bener. Tahun. 2 tahun. Dari berapa nih? 2023. Iya 2004 ya. Bener kan? Iya. 2 tahun loh jenengan, Masya Allah. Saya jadi warisan udah setahun. Iya. Saya di warisan udah setahun, jadi kan 2 tahun loh. Masya Allah. Jadi jenengan peranten semangatnya luar biasa, semangat 45. Rotok supe. Bila ternyata itu badan kita itu juga punya batas. Jadi kira-kira lawan gitu. Diukur kira-kira. Karena ini kayak bulan ini akhirnya ya tadi. Makanya begitu saya disuguhi tadi, kacamata dulu, enggak, saya langsung makan. Mbok ya. Nek biasanya kok makin gue, makin. Dan saat ini keranten, saya dari pagi sarapannya roti, kayak roti dari malam karena rotok cepet-cepet saya tadi malam sampai malam, kemudian pagi saya biasa minum minum putih atau minum teh sama roti sama buah kadang saya makan. Jadi makanya tadi begitu ditawari makan siang saya nggak masuk. Pak, tadi dulu, saya nggak masuk. Makan saya banyak. Saya makan banyak, saya makan buah juga. Habis itu langsung di sini semangat. Jadi nanti kalau saya habis ini ke PPK di kecamatan saya ditawari makan lagi, nanti saya makan lagi. Maksudnya yang tahu kondisi kita itu adalah Kita sendiri. oh tadi, jadi di antara 3 itu bisa terlaksana kalau panjenengan sedaya kula panjenengan kami sehat. Siapa yang bisa ngatur, siapa yang bisa tahu kita sehat atau tidak? Ya kita. Kita ini pangapunten, ini kaya kula kasus sih. Aku yo katanya semangat jebulane kok ora gitu. Maksudnya katanya sehat jebulane ora. Nah, sak waktu sama wayah nyumanggake. Itu sok-sok yo periksa general check up, minimal tensi dengan check up. Gula dengan cek, apa boleh? Kira-kira apa lagi? Tensi. Kanker Pak. Iya. Terus. Kanker ya. Pun di Jatimulya. Panjenengan Jatimulya. Oh, saya kemarin kapan waktu itu saya ke Jatimulya ngepasin lagi ada pos bidu Pak. Ada pos bidu itu yang remaja ya, atau posyandu remaja ya, yang di ada desa. Nah itu saya di sana itu disuruh ini Pak. Apa? Cak sekretarnya lantai no. Oh, oke. Ditarik. Apa Bu? Apa ya namanya ya? Ada di dalam. Saya cek saya tadi. Saya tanya, "Bidan ini kenapa Bu Bidan?" Niku mangi keconangan, jenengan itu berat badan dia lupa badan, lemak perutnya karena bedan niku. Waduh.
Terus pakai nek kadang berapa mboten parang niku Pak, mboten parang kata-kata nasi padang katanya gitu. Ini katanya gitu. Terus udah toh dicek. Cek. Wah, berat badan kuat. Terus lemak perut kelebihan, jadi kelebihan. Jadi walaupun perut saya ini sekarang one pack ya. Bukan six pack ya, udah one pack. Tapi insya Allah nggak kecil-kecil kayak gitu. Tapi katanya standarnya kan 9,5 ya, 9,5. Kalau angkanya angka 10. Jadi ini kelebihan dikit kan hanya 0,5. Terus dari itu cek tensi alhamdulillah normal, rata-rata 110, 120. Terus habis itu Pak sekalian cek gula betul oke. Saya cek gula juga Pak. Alhamdulillah gula saya juga normal 100 kurang, saya nggak atas 100 kurang. Kan kalau 100 normal tinggi itu 114. Kalau di atas 114 itu sudah bakul gula ya. nah, jadi bakul gula. Nah, itu jadi payah-payah kados itu juga perlu. Mungkin saya juga usul mangke menawi pas kecamatan atau puskesmas ada acara ini diikutsertakan saja. Maksudnya wajib ikut aja, wajib ikut. Maksudnya biar tahu bahwa mereka sehat gitu. Betul nggak? Minimal itu tahu kalau kita itu sehat. Dan begitu kira-kira kayak Mas Teguh ya suruh istirahat. Kan gitu, maksudnya istirahat bukan diistirahatkan, bukan. Maksudnya istirahat itu cuma 1 hari, 2 hari, diambil lagi gitu. Jadi juga jangan dipaksa bekerja terus kan kayak gitu ya Pak. Maksudnya ada waktu panjenengan sakit istirahat. Maka ada 2 apa yang saya terangkan. Saya ingat pas ya? Pas ya kalau ya? Alhamdulillah pas. Mungkin apa yang saya terangkan sangat bermanfaat. Dan paham dan mengerahkan modal siang. Jadinya mungkin saya juga dalam menyampaikan tidak begitu tepat dan panjenengan juga kondisi tubuh sudah dari pagi sudah beraktivitas sehingga kurang optimal. Saya juga mohon maaf yang terus-terusnya. Terlebih doa itu mugi-mugi monggo sama-sama juga panjenengan sami-sami pinaringan sehat. Amin. Ini pokoknya. Kalau itu sehat, mungkin juga pemilu 2024 itu bisa kita laksanakan dengan aman, tertib, lancar, tanpa kecurangan. Maka yang saya kawal terangkan patut sebelum ini ya syukur tak dengar aja dari sana. Geser gitu. Kami cukupkan bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Camat. Apa yang sudah disampaikan kelihatannya kapasitasnya lebih pengawas ya. Luar biasa. Semoga ini menjadi bekal dan motivasi bagi kita semua untuk mengawal pemilu 2024 yang bermartabat dan berintegritas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penutupan Mbak Robiat. Langsung. Atau kalau statement Bapak sebentar. Oke, silakan. Mohon maaf karena waktu sudah melebihi batas. Sebetulnya banyak sekali materi yang harus kita bedah bersama-sama, tapi karena keterbatasan waktu sehingga ya apa yang sudah kami bagi di grup WA tolong bisa dibaca-baca. Kalau ada yang kurang paham bisa diskusi di grup. Itu kami share PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih. Karena yang sekarang sedang menjadi fokus kita dalam pengawasan adalah itu. Dan nanti biar kalian yang belum pernah menjadi pengawas desa itu di situ lampirannya formulir coklit maupun PPS. Nanti kalau melihat nggak tahu kan ya kurang pas karena sebagai pengawas itu saya ulang dari awal lagi ya. Pengawas pemilu itu grade-nya, levelnya lebih tinggi dari jajaran KPU bawah. Berarti jangan seperti tadi yang disampaikan Mbak Robi sama Mas Sukron aja proaktif. Kita harus beda, kita pengawas, bukan bekerja sama.
beda pekerjaan. Kita mengawasi tugas mereka, apalagi jangan sampai kita mau dikumpulkan bareng dengan PPS, disamakan nanti anggaplah nggak ada permasalahan, jangan. Itu yang terjadi pemilu kemarin seperti itu, dikumpulkan oleh tokoh masyarakat, PPS, KPPS, Panwas desa maupun pengawas TPS dikumpulkan jadi satu. Ayo kita bareng-bareng kerja. Akhirnya kan Panwas nggak mau ngawasi apa, sudah dikumpulkan jadi satu. Nah kita kerjanya itu di atas mereka. Mereka hanya membaca PKPU dan undang. Kalau kita membaca undang-undang PKPU dan Perbawaslu, jadi kerjanya lebih tinggi. Maka ketika di masyarakat kita harus tahu ilmunya di kepemiluan. Makanya kami cari yang satunya materi banyak sekali yang harus kita bahas. Karena keterbatasan waktu, semoga nanti kita bisa kumpul bareng untuk diskusi ya. Terus yang kedua itu ada alat kerja pengawasan untuk coklit besok. Meskipun diundur, itu nanti kalau dibaca-baca, karena apa? Belum kami sampaikan, tapi itu harus besok sebagai alat kerja kalian, itu semua. Itu AKP pertama, besok ketika coklit itu yang sebagai pedoman pelaporan. AKP pengawasan, padahal nanti AKP-nya untuk pendataan pemilih itu sebanyak 9. Itu baru satu yang kami sampaikan. Dan nanti kalau dibaca, dipahami, kalau yang kurang bisa dimengerti nanti kalau didiskusikan di WA. Terus yang kedua, tadi yang disampaikan saya cuman ada yang keliru. Tadi disampaikan oleh PPK ya, peserta pemilu. Peserta pemilu itu bukan partai politik, tok. Peserta pemilu itu bukan partai politik yang jumlahnya 18, itu tok bukan. Peserta pemilu itu ada 3, presiden, wakil presiden, partai politik, dan DPD. Ada 3 peserta pemilu. Kalau tadi cuma 1 tok peserta pemilu partai politik, di dalamnya itu pemilihan DPR pusat, provinsi sampai kabupaten, itu partai politik. Yang kedua peserta pemilu yaitu presiden dan wakil presiden. Yang ketiga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah itu kartu suaranya, kalau calonnya kemarin ada 12, nah itu setiap provinsi besok perwakilannya ada 4 yang dipilih, yang menjadi anggota senator di DPR sana atau DPD. Itu ada perwakilan masing-masing provinsi ada 4, itu DPD. Jadi peserta pemilu itu ada 3. Partai politik besok di surat suara adalah surat suaranya gambarnya loh, partai politik ada 18, itu 1. Jadi peserta pemilu itu 3, presiden, wakil presiden, partai politik, dan DPD. Itu ya. Yang terakhir, karena Bapak Ibu semua sudah menjadi pengawas, sehingga ya tolong dijaga kewibawaan Panwas. Artinya apa? Ketika melaksanakan tugas, ya mohon maaf pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit, jangan pakai kaos oblong. Kalau diundang PPS misalnya rapat, ya jangan kaos sandal, apalagi cuma sandal jepit. Pakai sepatu, pakai baju yang berkeran. Apalagi nanti ke sekretariat, ya tolong jangan sandalan, pakai sepatu, baju kalau perlu yang style. Jadi menjaga kewibawaan kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang nanti ketika tidak kurang lain lah itu ngomong apa seperti itu. Lah kita kan kurang kurang berwibawa di mata masyarakat. Mungkin itu dulu, nanti tolong dipelajari. Itu banyak sekali yang perlu dipelajari sebagai pengawas pemilu. Artinya kalian membaca PKPU maupun Perbawaslu. Dan yang utama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dasar utamanya pemilu. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak ditutup acara tadi. Menyanyikan lagu itu. Semuanya dimohon berdiri bagi menteri. Itu tadi Sudah? itu rangkaian. Sudah. Marilah kita tutup acara pada siang sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama untuk yang beragama Islam yang non-Muslim menyelesaikan. Alhamdulillah.
Amin. Silakan nanti administrasinya dilengkapi, selalu ada pengganti untuk tes nafsa. Matur nuwun nggih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas utama gitu. Jadi bisa yang untuk pengawasan. Bisa yang Ketemu maning, ketemu maning. Mesti nanti